Untuk kesempatan hari ini, I'm going to share with some of my recent research study about one of the learning strategy which is called scavenger hunting. Jadi hari ini aku mau share sedikit tentang pengalaman penelitian gue mengenai salah satu strategi pembelajaran namanya scavenger hunting yang digunakan dalam pembelajaran English as a foreign language. Oke, aku izin ambil gambarnya dulu sebentar ya. Oke, langsung share screen aja ya. Ini kurang lebih 15 menit. Akan berjalan selama 15 menit. Ini kemana ini? Bentar ya, Kak. Oke, udah kelihatan semua ya? Oke, jadi judul penelitianku ini adalah penggunaan scavenger hunt game berkonsep Hejo. Hejo itu kepanjangannya happiness, effectiveness, dan enjoyment untuk meningkatkan literasi siswa dalam memahami figurative language pada lirik lagu. Nah, yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini, yang pertama adalah ternyata kemampuan literasi siswa di sekolah itu masih jauh dari harapan. Jadi literasi itu kan ada kemampuan memahami bahasa tersirat dan juga bahasa tersurat gitu ya. Nah, untuk yang ini, siswa itu mengalami kesulitan memahami figurative language. Jadi figurative language itu merupakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu sendiri bahasa yang merupakan artinya itu tidak seperti arti atau makna yang tertulis. Jadi makna yang dicari itu sebenarnya makna yang tersirat dibandingkan yang tersurat. Kemudian materi figurative language ini merupakan salah satu materi yang sulit. Jadi dalam pembelajaran bahasa asing, materi ini materi yang lumayan sulit dan sering diabaikan. Jadi materi figurative language ini biasanya ditemui dalam materi puisi atau materi lagu, dan untuk memahami lirik lagu atau apa, kita kan biasanya juga harus memaknai, harus tahu bahasa-bahasa kiasan yang terdapat di dalamnya itu apa. Nah, ternyata figurative language ini sering kali diabaikan di kelas. Jadi dalam pembelajaran di kelas pun, di sekolah pun banyak guru yang cenderung untuk melewatkan materi tentang ini. Jadi materi ini di skip aja ya. Ketika kita memahami lirik lagu, kita itu biasanya akan langsung memahami lagu ini tentang apa, tapi tidak dibahas secara mendetail sebenarnya figurative language itu unsur-unsur kebahasaan yang ada di lagu itu apa aja. Nah, kemudian ini juga ditambah dengan metode pembelajaran yang kurang menarik minat siswa. Jadi beberapa kali materi lagu itu kan hampir setiap tahun dan setiap tingkatan ada. Nah, jadi hampir setiap tahun dan setiap tingkatan itu pasti kita mengajarkan tentang figurative language. Nah, ketika kita mengajarkan figurative language di depan papan tulis, misalkan kita share ke mereka ini figurative language ini artinya apa. Nah, mereka itu sulit menangkap maksudnya. Jadi sulit, benar-benar sulit kayak menangkap maknanya, maksudnya itu apa sih dari figurative language ini. Gitu. Jadi oleh karena itu diperlukanlah suatu strategi pembelajaran. Nah, dari strategi pembelajaran itu dipilihlah scavenger hunt game yang berkonsep hijau tadi. Oke, nah ini ada beberapa teori yang mendasari ya. Jadi yang pertama figurative language. Figurative language ini menurut penelitian dari beberapa studi juga disebutkan bahwa
figurative language ini merupakan materi pembelajaran bahasa asing yang tersulit bagi guru dan siswa. Selain itu, figurative language ini merupakan ragam bahasa yang artinya berbeda dari makna tertulisnya. Nah, kemudian ada beberapa figurative language yang sering muncul dalam buku teks SMA, di antaranya hyperbole, simile, metaphor, dan personification. Jadi kalau figurative language dalam bahasa Indonesia kita kenal itu dengan istilah majas, ya. Oke, terus kenapa yang digunakan adalah strategi scavenger hunt? Karena scavenger hunt ini merupakan salah satu strategi berupa game yang menyenangkan dan bisa dimainkan secara individu maupun tim, di mana permainannya ini mereka nanti akan diberikan petunjuk-petunjuk, hint atau clue yang bisa mengarahkan mereka ke dalam jawaban yang dimaksud. Kemudian dari beberapa studi yang dilaksanakan dari beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa scavenger hunt ini efektif meningkatkan kemampuan bahasa asing. Nah, karena scavenger hunt punya beberapa spesifikasi ya kayak menyenangkan, efektif, dan menikmati, maka lahirlah istilah hijau ini. Menyenangkan, konsepnya happiness, efektif, dan juga enjoy. Oke, nah kemudian langkah-langkahnya gimana sih kok bisa ketemu nih scavenger hunt game? Yang pertama adalah dari masalah-masalah yang terjadi di kelas itu. Kemudian kita juga mengadakan studi literatur atau studi pustaka, ya, di mana akhirnya ketemulah salah satu strategi ini nih yang namanya scavenger hunt. Nah, kemudian dari scavenger hunt kita membuat kartu lirik. Aku kasih contoh ya. Jadi kartu liriknya tuh kayak gini nih. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, jadi kelihatan nih. Misalkan ini ada, aku bikin beberapa kartu lirik nih. Misal ada kartu one. Nah, misal kartu one nih. Nah, kartu lirik ini terus aku lipat jadi dua. Jadi dilipat begini. Terus aku tempelkan di sekitar kelas. Bisa di tembok, di papan tulis, di luar kelas, atau di mana. Nah, setelah itu aku juga membuat lembar kerja. Jadi lembar kerja itu lembar kerja yang harus diisi oleh siswa. Nah, kartu lirik lagu ini terdiri dari beberapa penggalan lirik lagu. Misalkan begini ya, there's no one here while the city sleep. Ini aku kasih garis bawah. Garis bawah ini merupakan clue-nya. Jadi clue-nya ini yang nantinya akan mengantarkan siswa untuk bisa menemukan ini nih termasuk figurative language jenis apa nih. Terus yang dimaksud city sleeps ini apakah beneran kotanya tertidur atau bukan? Jadi city sleeps itu maksudnya apa? Gitu, ya. Nah, jadi tadi kita membuat kartu, membuat LKPD, dan menempel kartu lirik ini di sekeliling kelas. Kemudian kita assign siswa di dalam kelompok. Jadi satu kelas itu kita bagi menjadi kurang lebih satu kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Setelah itu, dari kelompok-kelompok itu kita minta siswa untuk berkeliling kelas. Jadi ini kan tadi ditempel tersebar, ada yang di papan tulis, ada yang di tembok, ada yang di halaman. Nah, mereka itu silahkan untuk berpencar. Nanti mereka akan buka kartu lagu ini satu-satu. Mereka harus bisa menyelesaikan satu kartu dulu ini. Ya, kemudian kalau sudah berhasil selesai ke satu kartu, mereka baru boleh pindah ke tempat lain untuk mengerjakan kartu yang lain. Jadi total kurang lebih kartu yang dibuat itu ada sekitar 5-10 kartu, dan waktu yang digunakan itu kurang lebih 30 menit. Jadi dalam waktu 30 menit itu kita udah finish, selesai. Habis itu kita cek pekerjaan siswa, dan siswa yang bisa menebak, bisa mengerjakan paling banyak dan betulnya paling banyak, juga yang selesainya paling cepat, itu nanti akan mendapatkan reward. Oke. Nah, jadi ini gambaran implementasinya ya. Di sini ini salah satu kartu lirik yang aku tempel di papan tulis. Kemudian yang ini kartu lirik yang ditempel di luar kelas, dan ini yang ditempel di tembok kelas. Gitu. Kemudian dinamika implementasinya. Jadi tantangan yang dihadapi ketika mengimplementasikan ini adalah manajemen kelas kita harus betul-betul bagus. Karena kadang kita sudah memberikan instruksi,
Tapi anak itu kadang kurang memahami instruksi tersebut dan nggak berani tanya gitu. Akhirnya kemarin sempat ada misunderstanding antara instruksi yang diberikan dengan mereka. Kan harusnya mereka ngerjain dulu satu lirik nih. Kalau udah selesai baru mereka pindah. Nah, yang terjadi adalah mereka justru foto cepet-cepetan. Jadi yang mereka pikir aku harus cepet selesai duluan, aku harus jadi pemenangnya duluan gitu. Ya, jadi manajemen kelasnya ini harus bagus, diingatkan lagi tentang rules-nya. Nah, kemudahannya biayanya termasuk murah. Jadi ini itu nyaris tanpa persiapan yang benar-benar harus matang banget. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita hanya bermodalkan kertas HVS nih, atau kita punya kertas buku berapa lembar, kita bisa sesuaikan dengan materi gitu. Misalkan, oh aku lagi ngajar materi tentang asking and giving expression nih. Nah nanti kita bisa tuliskan percakapan gitu misalkan. Terus kita garis bawahi ekspresinya apa. Nanti anak diminta untuk mengidentifikasi itu ekspresi apa gitu. Jadi ini sangat mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, biayanya relatif murah ya, jadi nyaris tanpa biaya yang merogoh kocek yang banyak gitu. Oke, dan hasilnya ternyata setelah mengimplementasikan itu diperoleh hasil bahwa nilai siswa itu bisa naik secara efektif. Dari post-test yang hasilnya nilainya 42,5, nilai post-testnya bisa berubah jadi 91,87. Kemudian dari behaviornya siswa juga, siswa merasa senang, merasa happy di kelas. Mereka juga menikmati proses belajar. Terus ini juga diharapkan nantinya dapat meningkatkan literasi siswa, terutama dalam memahami bahasa-bahasa tersirat gitu. Jadi untuk mengakhiri presentasi ini, ada beberapa kutipan that I would like to share you. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Jadi kalau bisa kita sebagai guru mungkin untuk coba menginvolve anak-anak kita dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu menjadi lebih bermakna bagi mereka. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya cukup sekian dulu materinya. Pas bener ya 15 menit, jam 17.15 selesai.